Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk kajian kita Tafsir Hambali. Selanjutnya ayat Yasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim wastabaqus syirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u, seandainya kami inginkan, kami kehendaki, benar-benar kami hilangkan atau masnai ala atas a'yunihim, penglihatan mereka, mata-mata mereka. Fastabagus sirata, maka hilanglah jalan. Fa anna yubsirun, maka dari mana mereka akan bisa melihat. Ailau nasya'u adhabna, utawa yento Allah punika ngersakake, adhabna, kita bakal ngilangake ayunakum utawa ing peninggal wong-wong akeh, az-zahirah ingkang zahir utawa sing jelas. Meripat kula panjenengan peninggal ilang, senajan duwe meripat meskipun punya mata tapi tidak bisa melihat. Bihaitsu la yardu laha juhlun wala syaqqun, dari arah tidak terlihat adanya luka atau adanya syaqqun, itu adalah kerusakan atau robek. Wa makna tamsu ad-dhihab, makna dari atomsu atau mas itu al-dhihab, menghilangkan. Maknanya pun atau mas al-dhihab. Kama qala Allah Ta'ala, wa sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, seandainya Allah menghendaki, la dhahaba, benar-benar Allah menghilangkan pendengaran wa absarihim, dan penglihatan mereka. Yakni yaqulullah Ta'ala kama a'mayna, yaitu seperti Allah berfirman, kama a'mayna qulubuhum, seperti kami butakan hati-hati mereka. Lau nasya'u a'mayna absarahum, seperti itu pula Allah menghendaki menghilangkan penglihatan adh-dhahirah secara lahir. Tapi penglihatan itu ada dua, penglihatan mata dan penglihatan hati. Wong sing gak ketok mripate ya suwoto picek bukan panganan. Gak ketok tapi atine sing iso ndelok. Tapi nek wong sing atine wis gak iso ndelok, wis gak duwe petunjuk sama sekali, gak punya arah dalam menentukan mana yang benar, mana yang salah, itu wis gak punya. Hati nurani wis gak duwe. Senajan mripate ploro senjata pripate iki ya ketok, tapi nek atine wis ilang, nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, karena dibutakan oleh dunia, dibutakan oleh nafsu, pengen terus. Dan ini menyebabkan orang itu buta hati. Dalam Al-Quran firman Allah yang lain, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha, walahum qulubun la yafqahuna biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Mereka punya telinga tidak bisa untuk mendengar. Mereka punya hati tidak bisa untuk menimbang. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Itu firman Allah di dalam Al-Quran seperti itu. Sampai tinggal lagu kalau Roma Irama, yang buta mata hatinya. Dan orang-orang itu di sekitar kita banyak dan tidak merasa seperti itu. Hati-hati kalau panjenengan, hati-hati karena sifat niki wis dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala mata hatinya. Kalau mata biasa saja masih mending istilah. Bala yubsiruna fama wa yubadiruna at-tariq, sehingga padha ngebai at-tariq ing dalem dalan. Bala yubsiruna nanging gak iso ningali. Mereka meramaikan jalan atau
memenuhi jalan-jalan, tetapi mereka tidak bisa melihat. Meraba-raba, dalam berjalan mereka meraba memakai tongkat dan lain sebagainya. Wa qala Ibnu Kisan law nasya wa abaina ayunahum, dawuh Ibnu Kisan, seandainya kami menghendaki kami akan membutakan mata mereka, yakni la'adallalnahu, benar-benar kami sesatkan mereka, anil huda, dari petunjuk Allah. Wa taraknahum, dan kami tinggalkan mereka, yataraddadu, maju mundur, ragu-ragu dalam menentukan keputusan mereka, ragu-ragu ini benar atau salah. Wala yubsiruna, sehingga mereka tidak bisa melihat at-tariq, jalan yang jelas atau keputusan yang benar. Hadza qaulul Hasan was Suda, ini pendapat Ibnu Hasan dan Ibnu Suda. Wa qala Ibnu Abbas, dawuh Ibnu Abbas, wa Maqatil wa Atha, dan Maqatil wa Atha wa Qatadah, dan Imam Abu Qatadah radhiyallahu anhu, maknahu laqadzafna ayunin, akan kami hilangkan penglihatan, dhalalatihim, karena kesesatan mereka, yakni hawalna, atau membelokkan, hawala yuhawilu, itu menyesatkan atau membelokkan, absaruhum, utawa penglihatan mereka, minal dhalalah, yaitu dari kesesatan, ilal huda, kepada petunjuk. Kami juga mampu untuk membalikkan orang yang tersesat, orang yang tidak bisa melihat petunjuk, menjadi mendapat petunjuk. Fa'absaru, dan mereka melihat rusydahu, jalan yang baik bagi mereka, atau jalan yang benar, rusydud. Waraja'u, dan kembali an ghayyihi, kembali dari kesesatan mereka. Walam af'al dzalik, namun saya atau Allah tidak akan bisa, tidak akan mau untuk melakukan itu kalau mereka memang tidak mau. Jadi tergantung masing-masing kita. Kita mendapat petunjuk itu kalau kita mau, ya diberikan petunjuk. Tapi kalau kita tidak mau, ya tetap tidak akan diberikan petunjuk. Senajan diomongi bolak-balik gak gelem, ya wis ora gelem gitu. Jadi intinya kembali kepada masing-masing. Seberapa banyak dia mendapatkan nasihat, seberapa banyak dia mendengarkan mauidhah atau yang lain, tapi kalau dia tidak mau, ya tidak akan bisa. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-7 itu, ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang yang menukar kesesatan mereka dengan petunjuk. Petunjuk itu sebenarnya mahal, tapi ditukar dengan kesesatan. Mama robihat, maka tidak akan pernah beruntung tijarah atau perdagangan mereka, pertukaran itu. Dan mereka tidak akan bisa kembali, karena mereka memang tidak mau. Wafi riwayatin, yang dalam riwayat, di dalam sebuah riwayat, yakni lau aradana a'inahu, seandainya kami mau untuk merubah penglihatan mereka, wa idza aradu, dan mereka juga mau ayyadhabu, untuk menghilangkan ila tariq, sampai jalannya, kepada jalannya, fala yaktiruna, mereka tidak juga mampu. Walakin ma ja'alnahum kadzalik balam la yashkuru, falima la yashkurun, maka mengapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kosok wang sulipun, atau kebalikannya, seandainya mereka mau tapi kami tidak membuka jalan, juga sama. Mereka ingin membangun gampangannya, punya kerentak, tetapi kami tidak membukakan jalan itu, ya tidak akan bisa. Maka untuk apa mereka tidak bersyukur kepada Allah? Jadi antara dua ini juga sisi penting. Ini orang wong bentuk. Sajane kula niki pengen mari Gus bentuk.
Ya ngomongnya itu mendem, aku ora percaya ngomongnya itu mendem. Jadi kalau niki pengen mari mendem, tapi kok angel gini. Sampean niki ngomong kok mendem, berarti itu sampean nih. Nah aku ndelok ngomong sholat jengking ya peringkat apa? Kelakuane yo ngoten niku Gus. Senengane muring-muring kula mendem ning omah diuring-uring. Lah piye terusan? Dia ingin menyelesaikan masalahnya, tapi dia tidak mau menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Artinya antara dua kutub ini, antara ya hidayah Allah dan keinginan niat dia ini tidak sinkron. Gitu. Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk itu ya sesuai. Allah mau, dia juga mau itu. Kalau Allah mau tapi dia tidak mau ya susah. Atau mungkin kebalikannya, dia mau Allah nggak mau ya susah. Nah dia itu harus sinkron. Nah delosor ngomong kesurupan kula niki. Kenapa saking zaman lami gitu. Zaman Mojopahit kula niki punggawane Raja Mojopahit serang andel setan ngomong ngono iki. Zaman modern kula niki. Ini nembe dina napa ya? Dina Minggu, dina Sabtu sore sampai kesurupan ning omah iki ya Allah. Ya mendem awal, ya mendem sampai gak sadar akhirnya kesurupan. Ini wonten niku. Walau nasya'u lamasakhnahum 'ala makanatihim wa mastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Walau nasya'u seandainya kami menghendaki lamasakhnahum akan kami gantikan mereka 'ala makanatihim atas tempat mereka. Jadi akan kami rubah mereka. Wa mastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Dan mereka tidak akan mampu untuk merubahnya dan mereka tidak akan kembali. Ai utawi lau aradna seandainya kami inginkan laja'alnahum fi makanatihim qurdatan wa khanazir. Kalau kami menginginkan, kami jadikan mereka menggantikan makanah itu atau menempati tempatnya kirodatan atau kirdatun monyet, ketek, wa khanazir lan babi. Wakila lau nasyarajalahum hijaratan. Ada yang mengatakan seandainya kami mau kami jadikan dia itu batu. Bahum qu'udun fi manazilihim dan dia mematung utawa qu'ud itu duduk di tempat mereka. Wala arwaha lahum dan tidak ada roh nyawa bagi mereka yarji'un ila makamu, mereka tidak akan bisa kembali kepada apa yang mereka menjadi sebelumnya. Wakila la yaqdiruna 'ala dhihab dan mereka tidak bisa hilang atau menghilangkan apa yang sudah kami jadikan bulan rujuk dan kembali, yakni lau nasya'u lamasakhnahum 'ala kama masahna qablahum. Seandainya kami mau, kami akan hapuskan mereka sebagaimana mereka belum tidak ada. Sebelumnya tidak ada min qablihim dari sebelumnya. Qauman akharin, kaum yang akharin yang lain. Walakinna akan tetapi maja'alna wadalik, kami tidak spontan itu, kami tidak segegabah itu. Allah tahu kadzalik seperti itu. Walam yashkurun Allah ala hadhihi nikmah, karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Apa pernah Allah menjadikan manusia itu ketek tahu zaman Nabi Musa ketika mereka disuruh mengagungkan hari Sabat, hari Sabtu gitu. Yang musabat itu untuk hari beribadah. Nah dalam satu minggu itu laut itu tidak ada ikan sama sekali. Bangono dino Sabtu itu iwak itu podo moro, menepi ikan ya, gak digulai itu podo moro. Artinya orang-orang Yahudi pada waktu itu lupa dengan hari Sabat itu ibadah di sini omah. Akhirnya podo moro ning laut. Mereka pergi ke laut langsung ngambil ikan. Dah tidak peduli itu hari Sabat untuk beribadah.
Allah mengatakan bagaimana kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera yang hina. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Jadi disebutkan mereka menjadi kera. Jadi orang Yahudi itu pernah dikutuk oleh Allah untuk menjadi kera. Begitu pula di dalam ayat ini sama. Seandainya kami mau, kami akan kutuk kalian sama dengan kaumnya Nabi Musa ini pada waktu zaman Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak mau. Apa prinsip Rasulullah? Tidak gegabah. Rasulullah dakwah itu meskipun dilempari malaikat Jibril sampai muring-muring. Muhammad kalau mau ini gunung Thor tak angkat, tak berekno kaumnya. Jangan, malaikat Jibril, itu adalah kaumku. Itu adalah termasuk tanggung jawabku. Apa yang dikatakan Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu saya membawa risalah. Saya membawa kebenaran, mereka tidak tahu. Ya Allah, ampuni dosa mereka, berikan hidayah. Begitu pula ketika Rasulullah mampir di Taif. Pada waktu Taif itu mampir ketika dikejar-kejar orang Quraisy, hijrah dari Madinah mau dari Mekah menuju Madinah, mampir di Taif itu dilempari Kanjeng Nabi bersama Abu Bakar, dilempari sampai ya pokoknya tidak mau menerima. Doanya bagaimana kepada Allah? Memang mereka sekarang tidak Islam ya Allah, tapi mereka nanti saya doakan anak-anak mereka menjadi pemimpin-pemimpin atau menjadi penerus-penerus Islam nantinya. Sekarang Taif menjadi daerah yang muslimnya paling kuat di Taif. Itu kesababan apa? Kesababan doa Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak gegabah dalam itu. Kalau memang Rasulullah mau mukjizatnya itu ya habisi semua. Tapi Rasulullah tidak begitu. Rasulullah itu diutus oleh Allah dengan lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Itu ayat Allah di dalam Al-Quran disebutkan wa bima rahmatin minallah linta lahum. Karena dengan kasih sayang Allah kamu bisa lemah lembut wahai Muhammad kepada mereka. Seandainya kamu menjadi keras, sekeras batu, lan fadlu min haulik, mereka akan lari dari depanmu, dari hadapanmu. Itu peringatan Allah. Makanya Rasulullah lemah lembut dalam berdakwah, tidak keras. Nah kok perang terus? Nah perang karena disalahi, karena diserang. Orang diserang itu ya mau tidak mau, kalau tidak mati ya harus melawan. Nah perlawanan inilah menjadi apa istilahnya kekuatan Islam dalam berjuang. Sampai kiamat pun Islam dilarang untuk menyerang. Tapi kalau diserang ya harus melawan. Intinya seperti ini. Sampai ada istilah kafir itu ada dua, kafir harbi sama kafir zimmi. Harbi itu kafir yang perlu diperangi karena mereka menyerang. Kalau kafir zimmi itu perlu dilindungi karena mereka tetangga kita. Itu istilah dalam Islam. Ada kafir ada dua, zimmi, harbi. Nah kalau ada teroris ngebom gereja, ini keliru, pemahaman yang sangat-sangat keliru. Nah, mereka tidak membahayakan kita kok. Mereka tidak menyerang kita kalau kita bom itu ya. Pemahaman yang salah dalam Islam. Mau pas ngaji ngantuk bareng, pas perang diingatur. Tangi-tangi itu wa qatiluhum haitsu yuqatilunakum. Dan perangilah mereka di mana mereka memerangi kamu. Bariku tangi di bangun merangi. Pas ngaji itu pas babakan kafir itu dimi apa harbi keturun dewe. Jadi ngaji ini gak pokok, karena ngaji jangan ngantuk deh. Hanya membawa pemahaman yang salah gitu. Ketika membahas sesuatu itu harus kamil, syamil.
Kamil itu sempurna, syamil itu ya mengandung semua unsur. Jadi dari sisi-sisi manapun itu harus dicerna. Ya. Ini tafsirnya. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Wa man nu'ammirhu, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, nunakishu kami kurangi fil khalqi di dalam penciptaan atau di dalam nikmat jasmani. Qara'a Hamzah wa Asim tasydid, ada yang membaca tasydid, nunakishu nu'ammirhu fil khalq. Yang lain bi fathil nun wal ula wa sukunut tsani, ada yang membaca nu'ammirhu wa nunakishu. Padha artinya dibaca dalam Al-Quran, ada yang nunakishu nu'ammirhu, ada yang nunakishu. Ini cara baca. Ila ardalil umuri, sampai yang paling rendah dari umur, yaitu yushbihus sabi, menyerupai anak, kama di awalil khalqi, seperti di awal penciptaan. Au nudha'ifu jawarihahu, atau melemahkan, kami lemahkan jawarih. Jawarih itu jeruan, gampangannya. Ba'da quwwatihi, setelah kekuatannya, wa narudduha, dan kami kembalikan, wa nanqusuha, dan kami kurangi, ba'da ziyadatiha, setelah tambah. Jadi mulai cilik, gede atau gede, mungkin tuwek atau cilik, kekuatan entek mati. Nanti wong urip iki omak 6 siji melek. Bar melek golek. Golek apa wis golek oke. Bar golek nyekek. Nyekek mangan, bar nyekek telek. Bar telek tuwek. Bar tuwek mate wis iku tok. Balik meneh gitu. Jadi siklus manusia awal kecil, besar-besar, tua balik. Siklusnya 6 itu mau. Untuk apa? Untuk menguji manusia supaya apalah ya'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Yakni apalah yatadabbarun atau ya'tabirun, apakah kalian tidak mengambil ibarat itu? Wa ya'lamuna anna alladziina qadara 'ala tasarrufi fil ahwal insan, dan kita harus memahami bahwasanya zat yang bisa atau yang mampu atau sorruf untuk menggerakkan atau merubah-rubah itu bil ahwal insan, di dalam hal-hal atau keadaan manusia, yang tiru alal ba'si ba'dal maut, itu mampu untuk membangkitkan setelah mati kita, membangkitkan kita setelah mati. Qala ba'duhum al-murad, sebagian berpendapat bahwasanya an-naqsu bihabul maksiyah, yaitu hilangnya maksiat, yakni idza kana al-mu'min syaikhan, yaitu ketika seseorang mukmin itu menuju tua, rafa'al qalam, akan diangkat al-qalam utawa al-qalam itu pena, menulis anhu fala yaktub min sayyi'atihi, maka dia tidak akan ditulis dari kejelekannya. Kama yaktubu, seperti tidak ditulisnya min sayyi'atis sabi, dari dosanya anak kecil. Kama ruya bil hadis qudsi, seperti kami riwayatkan di dalam hadis qudsi, as-sayyibu tuari wa ana astahyi an uhariku nuri binari. Orang yang sudah tua renta itu akan terkutuk. Wa ana astahyi, dan saya malu, an uharriku nuri. Asayyibu itu nuri, tua itu adalah cahayaku, kata Allah, dan saya malu untuk membakar cahayaku binari, dengan apiku. Mungkin tua orang tua keladi, tua tenanan, tua keladi cukup banget, dan tua bisa
memperkosa anak cilik itu sebaletan nanti. Wong tua suyu-buyu itu sudah merupakan cahaya Allah. Mestinya wis wayahe balik. Nggih. Mbah dicelombah iki supaya manembah marang Gusti. Nah, wis buyut wis wayahe mlebu lawang ciut ngono. Wis wayahe buyut kok. Mbah iki ya wayahe manembah marang Gusti. Lah kok isih maksiat iki kebangetan. Ini siklus manusia, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat 3 ayat ini. Seandainya Allah menghendaki, Allah akan menghilangkan petunjuk dari kita. Seandainya Allah menghendaki, kita akan dijadikan makhluk yang lain oleh Allah. Barang siapa yang semakin tua, maka akan dikurangi nikmatnya, dikurangi kekuatannya, dikurangi jasmaninya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit kita lanjutkan dengan tanya jawab, mungkin ada, monggo. Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati dan teman-teman jemaah yang berbahagia. Tadi diutarakan oleh Gus Id berkaitan dengan adanya hidayah. Kalau kita punya mata itu bisa melihat, tapi kalau mata hati itu terbuka itu akan tahu tentang arah dan jalan. Kemudian berkaitan dengan hidayah, misalnya dengan begitu ya tadi mengenai timur dan barat, penyanyi matanya itu bisa melihat, ya, bisa melihat, tapi dengan mata hati yang mungkin tidak bisa melihat karena tidak menggunakan rasa kemanusiaan dan lain sebagainya, sehingga dengan mata saja tidak mengolah hati dan pikiran, sehingga dia berbuat semaunya sendiri. Apakah dari entah itu agamanya apa Yahudi dan sebagainya, itu yang nantinya itu istilahnya mendapatkan suatu ya petunjuk atau hidayah gimana, atau gelarnya atau julukannya itu apa, seperti orang-orang yang menjadi pemimpin yang semacam itu. Kalau dilihat dari legernya itu manusia bisa melihat, tapi hatinya itu ya bisa dikatakan sangat gelap karena begitu ya sadis dan kejamnya melakukan suatu tindakan, pada hal kita hidup itu merupakan hak yang wajib diberikan, hak hidup sama manusia, tidak saling membunuh. Apakah nanti akan istilahnya dalam agamanya apanya agama Islam yang istilahnya mendapatkan suatu hidayah? Kemudian bagaimana orang yang menyatakan dah anak nakal atau orang tua nakal, mungkin maksiat dan sebagainya, dan dibiarkan nanti kalau misalnya sudah usia 80 atau 90 akan tahu sendiri atau akan mendapatkan hidayah, menunggu sampai hidayah itu tersebut. Nah itu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan adanya hidayah. Baik, terima kasih Pak Har. Jadi hidayah Allah itu hal yang hak prerogatif Allah, jadi tidak bisa diintervensi. Termasuk ketika paman Nabi Abu Thalib meninggal, beliau meninggal tidak menepi, artinya tidak beragama Islam gampangannya. Sehingga Rasulullah SAW itu bersedih gitu.
Kenapa? Orang yang selalu mendampingi saya, selalu melindungi saya dari kekejahatan orang Quraisy, paman saya itu mati dalam keadaan tidak bersyahadat kepada Allah. Lalu Rasulullah pun bisa ditegur oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang siapapun yang kamu senangi, tetapi Allah yang memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu tidak pandang bulu, ini hanya prerogatif Allah. Padahal Abi Thalib itu ketika hidupnya, kalau ingin membunuh keponakan saya, langkai mayat saya dulu. Saking mendadani, istilahnya melindungi perjuangan Rasul. Tapi ketika wafat tidak dalam keadaan muslim. Ini menandakan bahwasanya hidayah itu tidak bisa kita paksakan. Kembali kepada topik tadi, mengapa Netanyahu begitu kejamnya seperti itu? Sebenarnya tidak Netanyahu saja, ya Yahudi itu dari dulu memang seperti itu. Latus siduna fil ardi marratain, di dalam surat Al-An'am itu disebutkan Yahudi itu akan membuat kerusakan 2 kali. 2 kali itu ya di bulan Balen, orang 2 kali. 2 kali itu hanya apa istilahnya dalam Al-Quran itu yang besar itu 2 kali. Jadi beberapa kali, sering kali Yahudi itu membuat kesalahan. Pernah ketika ditinggal Nabi Musa 40 hari untuk bertahan di gunung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kaumnya dititipkan sama muridnya namanya Musa Samiri. Musa Samiri akhirnya apa? Karena dia diberikan otoritas oleh Nabi Musa. Jadi dia menganggap dirinya nabi juga. Diajaklah kaumnya itu menyembah anak sapi. Dulunya itu memang anak sapi diagung-agungkan. Sampai surat Al-Baqarah itu ya ceritanya ya anak sapi, sapi betina lah. Jadi ceritanya ya Dawa istilahnya dulu ada anak yang berbakti kepada orang Mboe gitu. Sampai besar penggaweannya itu yang rumah ibunya yang sakit-sakitan mencari kayu di hutan. Lalu ibunya renta sakit, ini anaknya bingung untuk beli obat gampangnya. Bu, saya mau beli obat tapi tidak punya uang. Kerjanya tiap hari dari gunung itu turun ke bawah, gendong, memandikan anaknya, naik lagi tiap hari. Punya ibunya ngomong, nak sebenarnya kamu punya sapi, nanti sapi nanti dicul atau dilepas di hutan oleh bapakmu. Bapakmu mengatakan begini, kalau anakmu nanti menjadi anak yang berbakti, sapi itu suruh manggil baca bismillah saat ambil sapi. Akhirnya sapi pun dipanggil kembali, sapi kuning keemasan, ya. Sapi betina putih, ya. Dibawa pulang aja. Nah, ketika itu kaum Nabi Musa pada waktu itu ada yang meninggal di dalam di buah perbatasan desa itu. Kisi mata ini sopo. Nah ini takkan Musa kan iso ngomong karo pangeran. Nah ada tanya Nabi Musa, ini sing mati ini sopo, jadi gue nabi. Sik aku tak komunikasi sama Allah. Ya turunlah surat itu Al-Baqarah itu ceritanya seperti itu. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qala atattakhiduna huzwa. Di ayat ini Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi. Mereka pun membantah, kamu menghina saya ya. Sapi itu kan dulu sesembahan kita. Mengapa sekarang disuruh menyembelih sapi? Makanya agama Hindu itu sebenarnya mengambil dari agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dulu ya di Mesir itu ya patung anak sapi itu juga diagung-agungkan di sana. Abraham akhirnya dijadikan Brahma itu agama Hindu, termasuk penyembahan anak sapi di India itu ya berasalnya sama, akarnya sama dengan. Tapi banyak dicampur aduk lah. Akhirnya Musa mengatakan,
Enggak, ini memang perintah Allah gitu. Akhirnya orang-orang yang minta pendapat Musa itu, terus sapi yang gimana? Lalu Musa mengatakan dalam firman-Nya Allah menjawab, innaha baqaratun la faridhu wa la bikr awanun bainal dzalik. Sapinya itu tidak muda, tidak tua, pertengahan antara itu. Mereka mengatakan sapi sing piye meneh, sapi sing jelas toh, sing gak tua kan. Nom. Terus dikatakan innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Sapi itu berwarna kuning keemasan, tasurrun nadhirin, tidak pernah menyenangkan melihatnya. Takon sapi sing piye? Sapi kuning sing piye? Innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la taskil harsa musallamatun la syata fiha. Ini ditambah isyarat sapi sing tidak pernah dibuat bekerja, tidak pernah dibuat membajak sawah, tusirul arda wa la taskil harsa musallamatun, sehat, tidak ada cacat sama sekali. Walul ana jika bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka stop mencotakan meneh tadi sapi pribadi telur sama kangelan. Walul ana jika bil haqq. Nah, saya ini kan wis jelas. Sana jika bil haqq, kamu sudah menjelaskan dengan jelas sapi ini. Kami nambah angel. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka mereka menyembelihnya seakan-akan mereka hampir saja mereka tidak bisa melakukan. Mestinya nyembelih sapi beres, sapi piye wae pokoke anggar sapi beres. Tapi ngangel-ngangel sapi sing piye gak nom gak tua, iku gelem nyembelih ya wis beres. Sapi sing piye meneh kuning keemasan ngambangel. Sapi sing piye kuning keemasan ora tau dienggo baca sawah, gak tau dienggo kerja, ora tau dienggo apa-apa, sehat. Nah, ini sing bocah nom mau ape adol sapi dereng krungu niki digawa ning pasar iku digawa iki ra ono sing nyang gak ono blas. Nah, akhirnya dinyang wong lanang. Kira Gus sampean betok tugas sampai didol piro? Nggih umume lah Mbah. Kalih dosa. Sapi kene kok 20 40. Nah, kalau dipeseni ibu 20 ya, regane sak montor 20 ya 20. Bali takon ibuku meneh. Sine nek sampean langsung dicolong sambal. Berarti 20 sing 20 sapi lah. Tapi bocah iki bocah ngabekti. Akhirnya balik. Ibu ini dinyang 40 niku. Nah, ngono wis 40 ora apa-apa. Balik ning pasar meneh. Piro? Nggih pun sekawan dosa. Iku lak mau saiki 80 juta. Buale meneh. Ibu peglencor cong iku gak goblok tenan. Wis dul sandro piro. Balik meneh. Wis piro? Sak kersa jenengan. Wis iki regane ora sakmono jong. Regane iki sak bobote sapi iki rupa emas. Nek ana wong tuku sak ngisor iku aja weno. Iku pesenku. Nah, pulang saat pundi wis ta. Wah, akhirnya balik, man. Ora ana sing takon, sapi ora ana sing ngenyang ya. Gak wong tuwa iku tok. Nah, ini ya terpaksa digawa mulih. Wong mulih dinggone wong Yahudi ki mau krungu nek bocah nom iku duwe sapi kuning niku wau diparani. Jong sapimu wedol mboten. Lah kok mboten piye? Niki mboten kula sadhe. Jane apa disate wong, tapi kadung diomongi wong tua iku regine isin apa ngomong sak bobote sapi iku rupa emas. Akhire wis samune mangap cangkemmu piro? Nggih nek jenengan meksa nggih niki regine niki sak bobote sapi iki rupa emas. Ngawur. Sapi opo regane sakmono nek mboten purun nggih monggo jenengan mantuk. Mare bingung yang ngumpul wong diumpul sak kilonan ngono nggawa emas sak kilonan nggih. Wong sak mono akeh rong desa niku wae tuku sapi ngumpul emas dijolo sapi. Nah, wis dituku langsung disembelih. Sembelih wis Nabi Musa iki piye saiki?
Nah butute iki keplakno ning gone mayit iki mau dikeplakno. Tangi, sapa sing mateni kowe? Iku. Sopo anake dhewe ternyata perkara warisan. Yang sing wong candom iki mau krana bektine ya sugih dadak. Itu ceritane surah Al-Baqarah niku ya perkara sapi niku wae. Wangsul datang hidayah niku wae pancene nek Netanyahu niku ya terpengaruh dari ayat suci atau kitab Yahudi niku wonten menawi kekuasaan Israel itu dari Sur sampai Tur, gunung Sur sama gunung Tur niku ya sekitar wilayah Irak sampai Mesir niku kekuasaannya biyen Nabi Sulaiman atau Nabi Daud ingin mengembalikan itu. Dan di dalam perang Israel itu di dalam ayatnya maka bunuhlah mereka beserta istri anak-anak mereka sampai tidak tersisa apapun. Jadi dalam mindset mereka itu orang selain Yahudi itu harus musnah dan mengembalikan itu kejayaan King Solomo ini, Raja Sulaiman ini. Jadi siapa ini ngenteni istilahnya ngenteni kebangkitan King Solomo Sulaiman itu ono namine napa iki kotak apa jenenge itu lali kuwi ya. Zina kotak apa sih? Ya kotak pusakane Nabi Sulaiman sing terkubur di bawah Masjidil Aqsa dan menanti seorang yang membebaskan, tapi sing diceluk itu Nabi Sulaiman ternyata dajjal sing diceluk. Enggak ada wong Yahudi nek ibadah iku ning gone pintu ratapan itu. Ratapan. Ini pintu ratapan di Yerusalem niku untuk memanggil penolong mereka. Tapi sing diceluk ini keliru. Bukan itu, padahal sudah ada Nabi Muhammad yang akan sudah napa sing ditunggu-tunggu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad teko tambah didustakan ya, didustakan. Jadi di dalam ayat-ayat mereka itu sudah jelas. Maulidu bi Makkah wa mijratu bi Madinah wa sultanu bisyam. Dalam kitab Taurat jelas lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah. Makanya di Madinah itu penuh orang Yahudi pada waktu itu. Soalnya apa? Di sana sudah dituliskan di dalam kitab Taurat, itu nanti berjuangin di Madinah. Orang Yahudi sing pendeta-pendeta sing ngerti langsung iman, tapi sing benci enggak beriman. Mereka ditutupi oleh kebencian karena Muhammad bukan dari sisi Sarah, dari sisi Siti Hajar. Tetap anak Ibrahim, Ismail, yang Sarah kan punya anak Ishak, Yakub punya anak 11 itu, sama Yusuf ada masuk Benyamin, Yehuda gitu, masuk itu. Jadi kebanyakan mereka tidak mengakui Ismail karena lahirnya dari Siti Hajar. Jadi memang di dalam Yahudi sendiri doktrinnya seperti itu. Doktrinnya seperti itu, tidak ada kemanusiaan, pokoknya dia ingin kembalikan itu. Yang kedua hidayah, yang kedua apa Pak? Itu mengenai hidayah itu menunggu lah. Oh yang tua itu, orang tua. Misalnya ada yang orang maksiat atau orang ada, biarkan aja nanti kalau misalnya dapat hidayah karena mas sembuh sendiri. Yeah. Jadi ya tergantung orangnya ingin menjemput hidayah apa enggak. Ya, orang wis tau wae mati ning blasin ya ono macet wong wis jagung. Pas kelar mati. Ini kira suul khatimah kan ini. Karena memang tidak menyadari dia itu. Mestinya wayahe taubat, wayahe mengurangi dosa, mengurangi maksiat mestinya. Wis tobat. Wis nombe wis anak wis entek-entekan lah istilahnya. Mestinya itu kesadarannya itu dibangun dari situ. Namun lebih selamatnya itu ya tidak mendekati itu semenjak muda. Ya.
semenjak muda, karena kebiasaan itu terus akan dibawa sampai tua nanti. Man syaba alaih mata alaih. Siapa yang kebiasaannya waktu muda seperti itu, matinya ya seperti itu. Kecuali ada hidayah, gitu. Kecuali ada hidayah, ada petunjuk yang tapi kebanyakan kalau orang muslimnya tenanan ya, insya Allah akan untuk kembali asali. Bapak anak kiai, anak kiai itu nakal ya. Bentuan mesti tobat. Balik didikan awal bapak itu. Mungkin ketika dia dalam keadaan maksiat, ketika dia dalam keadaan nakal, itu untuk nguji bapak. Nguji nanti kiai ini menunggu. Orang sing lulus, orang sing gak lulus kaya Kan'an itu anaknya Nabi Nuh. Ketika disuruh untuk naik kapal, dia Kan'an menjawab, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Di dalam surat At-Taubah ini disebutkan, enggak bapak, saya enggak ikut jenengan, saya akan berlindung di atas gunung. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', yang akan mencegah saya dari air bah. Apa kata Nabi Nuh? La 'asimal yaum. Tidak ada perlindungan sekarang. Irkam ma'ana. Ayo naik. Akhirnya tidak mau, tetap tidak mau, kolot karena tidak mendapatkan hidayah. Kan'an itu akhirnya tenggelam. Nabi Nuh pun protes sama Allah, ya Allah, iku anakku ya Allah, piye kok kados ngoten. Apa jawaban Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Nuh, iku dudu amal anakmu. Dia beramal tidak soleh. Jadi secara fisik memang anakmu, tapi secara batin itu bukan anakmu. Tidak akan bersama kamu di surga. Akhirnya Nabi itu ya menerima meskipun anaknya sendiri. Padahal Kan'an itu ya saya manut orang tuanya. Artinya enggak membenci ya membenci, cuman dia tidak mengikuti orang tuanya, maksiat gitu, melakukan dakwahnya orang tuanya ya dicela. Bapaknya gawe perahu dilokno karo Kan'an, dilokno. Bapaknya pintu gawe kelas perahu ning dhuwur gunung ya melu ngono ku. Nanti kalau cerita-cerita yang lucu ngono nih, dulu itu perahu diantar nih diapakno berdisi sampai telak ipok sak perahu. Akhirnya Allah gawe penyakit itu, penyakit koreng, penyakit kulit, gak ono tambane. Ono wong sing iseng-iseng jupuk telek ning dhuwure perahu. Mari Pak, ada wong kabeh jupuk telek dienggo obat sampai dicuci bersih nganggo banyu diombe. Wong-wong itu sampai seperti itu. Jadi yang namanya hidayah itu kita bisa mendoakan, cuman hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, kembalinya kepada itu semua. Gitu. Ada yang lain? Monggo. Cukup. Gitu sampai karaoke. Cukup deh. Cukup. Monggo kita tutup kali doa. Ini dungane bojomu kurang Mbak Nopi tok ini, kurang sak jus tok ini. Laline lagi Rai. Rai. Biasanya WA aku nek prei dikon macakno. Oh ya saiki Piye. ada ini wong ngeluh kok. Ya biasanya WA aku. Iya, lali. Lah ora WA aku. Nek suka tahu wacane. Nek saiki hitungane saya. Video kurang. centang itu kena komplain. Centangi saya. Kalau wacane. Komplain ku piano didoani.